Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore semuanya dimanapun pemirsa berada. Kali ini saya berada di Pelindo Regional 2 Banten, salah satu pelabuhan yang sibuk nih sekarang karena dijadikan venue atau tempat para arus mudik kendaraan roda 2 dan juga truk. Nah, kali ini saya langsung berada di sini dengan orang yang paling sibuk di Cilegon saat ini nih. Langsung bersama General Manager Pelindo 2 Banten, Pak Agung Fitrianto. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Sibuk, Pak ya? Ya, sudah menjadi rutinitas lah sibukan ini kan. Kurang tidur nggak, Pak? Ya pastinya ya, karena ya selama ini tidak ada kegiatan angkutan lebaran dan praktis minggu-minggu terakhir ini ada tambahan kegiatan angkutan lebaran di mana ya tentunya kami sebagai yang ketempatan ya tentunya harus membantu dan juga memonitor kegiatan di sini gitu. Jadi saat malam juga datang bahkan sampai jam 2 pagi lah gitu. Kenapa Pelindo 2 Banten ini mau dijadikan tempat arus mudik? Karena kan berbicara kos pasti kan rugi juga kan. Angkutan bongkar muat nggak ada, pemotor yang masuk juga masuknya free itu. Ya, jadi disinilah peranan BUMN ya. Jadi Pelindo itu kan hadir untuk negara juga, ya BUMN juga untuk negara juga. Jadi ketika Pelindo diminta untuk membantu ya kan kegiatan arus mudik ya, yang biasanya melalui jalur penyeberangan Merak ya. Dan karena adanya lonjakan arus mudik ya, baik kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 maupun truk, maka untuk mengurai kepadatan dan berpengalaman pada tahun sebelumnya itu Pelindo diminta ya kan untuk membantu memecahkan, mengurai kepadatan pada arus mudik tahun ini yang menuju ke Sumatera. Nah, tahun lalu juga kami juga sempat diminta, tapi pada saat itu sudah mendekati Lebaran H-3. Jadi ketika pada saat itu terjadi kementerian luar biasa, kemudian dari Pak Menteri gitu kan memerintahkan Pelindo untuk menyiapkan dermaga bantuan. Nah, pada saat itu kami langsung bergerak ya dengan fasilitas sebisa mungkin dengan waktu yang singkat pada saat itu. Ya alhamdulillah bisa membantu juga gitu mengurai kemacetan di Merak. Nah, pada angkutan mudik atau lebaran tahun ini persiapannya dari jauh-jauh hari karena Pelindo sudah ditunjuk oleh pemerintah, dan tentunya ya ini juga satu kehormatan juga lah bagi kami karena kami BUMN, tentunya kami juga harus membantu negara, membantu masyarakat. Nah, di sini juga peran Pelindo kami ingin sampaikan bahwa kami tidak hanya sekedar berbisnis, tapi ketika negara membutuhkan atau masyarakat membutuhkan ya kami siap untuk membantu. Salah satunya adalah dengan membantu menjadi pelabuhan atau terminal bantuan bagi kegiatan arus mudik ini. Dan ini sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari ya. Jadi setidaknya dari akhir tahun lalu sudah mulai diadakan pembicaraan, terus persiapan-persiapan, kemudian juga kendaraan-kendaraan apa saja yang lewat atau dialihkan ke pelabuhan Pelindo Ciwandan ini. Berarti ini udah nggak menghitung untung rugi lagi ya Pak ya? Ini sudah hajat negara. Berarti apakah nanti misalkan tahun depan ditunjuk lagi, apakah Pelindo bersedia juga Pak? Ya, kalau bicara bisnis ya itu tadi, tapi kan intinya bagaimana masyarakat ini bisa terbantu ya, mudik dengan aman, nyaman ya, berkesan, dan pemerintah juga bisa membuat masyarakat yang mudik itu nyaman dengan meminta Pelindo untuk membantu kegiatan arus mudik itu. Jadi ya intinya pertama kita utamakan masyarakat. Ya, memang kalau secara bisnis memang hal yang berbeda gitu. Tetapi karena ini ya kegiatannya setahun sekali dan untuk membantu masyarakat,
ya Pelindo sebagai BUMN tentunya ya Pelindo ya harus mau membantu gitu. Ya memang karena ini pelabuhan penumpang, ya tentunya berbeda fasilitasnya dengan karena di Pelindo Ciwandan ini adalah pelabuhan barang, tentunya berbeda fasilitasnya dengan di ASDP. Di ASDP atau terminal penyeberangan atau pelabuhan penyeberangan di Merak, yang dimana memang mereka memang dihususkan gitu fasilitasnya. Sementara di sini adalah pelabuhan barang. Nah, namun demikian fasilitas dasarnya itu ya tetap kami usahakan seperti dermaga, buffer area untuk bisa mengakomodir kegiatan arus mudik Lebaran tahun ini gitu. Berarti selain motor juga angkutan barang tetap jalan ya di Pelindo ini ya? Gimana Pak? Jadi praktis ya, ketika H-7 istilahnya warung kita ini tutup. Kita sudah nggak bisa karena seluruh dermaga ya kurang lebih hampir 900 meter itu digunakan gitu. Nah, kami pun juga memikirkan keselamatan ketika masih terjadi bongkar muat barang dan adanya arus kendaraan pemudik yang masuk ke pelabuhan, karena sangat beresiko juga. Dan selain itu juga kan, seingat saya juga kalau tidak salah H-3 atau H-4 atau tanggal 17 ini kan juga ada pelarangan truk non sembako ya dan non BBM gitu. Jadi memang praktis kami ya tidak ada kegiatan untuk bongkar muat barang. Ya memang kalau dihitung secara loss ya, secara opportunity ya memang terjadi itu. Namun ya apapun itu ya karena kita bicara masyarakat, bicara kepentingan nasional, ya kami harus itu mendahulukan itu karena kami adalah BUMN gitu. Nah, antusiasme masyarakat sendiri kayak gimana Pak tahun ini? Karena kemarin itu kan cukup chaos ya Pak, karena terjadi penumpukan di Merak, lalu kendaraan roda 2 dialihkan ke Ciwandan, itu kan banyak yang ngomel tuh Pak, para pemotor. Kalau tahun ini gimana Pak antusiasme masyarakatnya? Iya, karena memang Lebaran sebelum-sebelumnya kan pemudik motor gitu ya, terutama gitu kan adanya di Merak, ya semua di Merak. Mereka tahu bahwa penyeberangan itu atau terminal penumpang untuk menyeberangkan orang maupun kendaraan itu adanya di Merak. Jadi sudah terbiasa dengan itu. Namun demikian karena ini sudah diprediksi terjadi lonjakan gitu, maka kan tentunya kan harus ada keputusan supaya tidak terjadi kemacetan seperti tahun lalu. Nah, saya kira pemerintah sudah sangat baik, sudah sangat sigap dalam hal ini ya, untuk supaya tidak atau lebih baik dari tahun lalu, lebih lancar. Maka dari jauh-jauh hari itu sudah menyiapkan terminal atau pelabuhan alternatif atau perbantuan. Nah, salah satunya ada di Pelindo Ciwandan ini. Betul, memang awal-awalnya ada rasa kebingungan ya. Tapi saya kira semua stakeholder yang terlibat ya itu berusaha untuk mensosialisasikan. Seingat saya kami ini dalam angkutan Lebaran ini juga sudah ya sekian kali rapat, sekian kali pertemuan dengan stakeholder ya, baik dengan kepolisian, baik dengan perhubungan, itu sudah beberapa kali baik offline maupun online. Yang tujuannya adalah bagaimana membuat kegiatan arus mudik ini aman, lancar ya, yang mempunyai kesan yang baik. Betul, memang masih agak kagok itu, tapi saya melihat rekan-rekan dari instansi lain itu sudah mensosialisasikan, baik itu melalui pengumuman-pengumuman, yang saya tahu juga melalui vlog atau melalui SMS blast atau melalui pengumuman dari yang bersifat media online gitu, itu sudah disampaikan. Ya memang ini tergantung juga ya dari kecepatan informasi, tapi saya kira juga sudah cukup masif juga gitu. Ya memang pasti ada lah yang masih kebingungan, namanya ya masih baru peralihan ini kan ke sini, misalkan rutenya lewat mana gitu kan, terus jamnya berapa saja. Tapi saya melihat itu sudah dikomunikasikan lah
cukup baik oleh pihak-pihak terkait, baik instansi BUMN ya, seperti SDP juga, kemudian dari kepolisian dan dari semua stakeholder yang terkait itu sudah berusaha ya, sudah bersinergi dan sudah mensosialisasikan. Ya memang kalau masih ada sedikit yang masih agak bingung, wajar, tapi toh pada kenyataannya mereka sampai juga ke Pelabuhan Ciwandan. Jadi untuk motor itu memang seluruhnya ke Pelabuhan Ciwandan dan juga truk mulai golongan 6 ke atas. Gitu. Tapi nanti turunnya di Panjang ya Pak? Apa di Bakahuni juga nanti para pemotor ini Pak? Iya, jadi banyak yang nanya juga nih Pak soal. Betul. Jadi memang di sini dari Ciwandan ini kan ada 2 pelabuhan tujuan ya. Yang pertama di Bakahuni, yang kedua di Merak gitu ya. Nah, untuk yang ke Bakahuni itu disiapkan 11 kapal. Untuk yang ke Panjang itu ada 3 kapal. Nah, memang dari pihak penyelenggara sendiri angkutan itu ya sudah menentukan di tiketnya untuk pemudik motor ya, khususnya itu mana yang ke Panjang, mana yang ke Bakahuni gitu. Memang terus sudah diberitahukan juga gitu ya, termasuk di lapangan ya, dibagi itu jalurnya itu ya. Kalau kita lihat di buffer area motor yang akan masuk ke kapal itu dibagi jalurnya, ada jalur antrian motor yang ke Panjang, ada jalur antrian motor yang ke Bakau. Nah, para pemudik ini yang memiliki tiket untuk ke Bakau, dia akan mengambil jalur lain yang ke Bakau. Yang demikian pula yang Panjang. Yang Panjang pemudik motor ini akan masuk ke jalur pemudik atau jalur Panjang. Ya, itu ada di buffer area gitu. Jadi nanti ketika diumumkan ini kapal yang ke Bakau, nah, yang antrian yang Bakau ini yang dilepas untuk masuk ke kapal. Demikian pula yang ke Panjang gitu. Nah, kemudian yang untuk truk juga awalnya seperti itu, namun karena ada kepadatan truk, karena hampir boleh dibilang hampir semua truk ya, itu yang biasanya di Merak dilimpahkan ke sini. Karena di BBJ sendiri, karena ada selain Pelindo Ciwandan ini, ada terminal bantuan lagi ada di BBJ ya, di Bojonegara itu juga sudah penuh. Nah, jadi mau nggak mau dialihkan ke sini. Nah, kami ya dengan semaksimal mungkin ya berusaha mengatur flow di sini. Ya, jadi kalau mungkin bisa dilihat, mungkin tahun ini di Merak landai, cenderung landai untuk antrian kendaraan seperti truk, tidak seperti tahun lalu. Ya, jadi ya kami juga senang ya, artinya bisa membantu melandaikan atau membuat lenggang kegiatan antrian di Merak. Itu. Nah, prediksi puncak arus mudik ini kapan nih Pak? Apakah Pelindo sudah 100% siap menghadapi itu? Bagaimana? Ya, jadi dari beberapa kali kami rapat persiapan, ya kan, kemudian presentasi dan rapat dengan seluruh stakeholder, ya sudah dibuat simulasi bahwa arus mudik itu diperkirakan H-3 sampai H-2. Jadi tanggal 19-20. Ini untuk mulai besok berarti. Ya, mulai besok. Tapi dari kemarin sudah kelihatan trennya meningkat, gitu. Nah, sementara untuk truk sendiri itu sudah mulai landai. Karena apa? Karena setahu saya ada pembatasan truk-truk yang boleh melintas, ada pelarangan lah ya, kecuali truk sembako dan truk BBM. Memang masih ada, gitu kan. Truk-truk yang pengangkut sembako itu masih ada pula yang ke Ciwandan, tetapi sudah boleh dibilang sudah jauh menurun lah. Nah, sebenarnya yang sekarang ini kita fokus adalah eskalasi atau peningkatan arus mudik dengan motor, gitu, dan diperkirakan itu puncaknya tanggal H-3 19 dan tanggal 20 gitu. Nah, tadi saya lihat tuh Pak di gate masuk dan di buffer area tuh ada berbagai jajanan UMKM ya Pak ya? Apakah ini bentuk kolaborasi Pelindo sendiri dengan suatu pihak atau kayak gimana Pak? Ya, jadi kalau bicara UMKM ini Pelindo sih sudah dari dulu ya, di setiap cabang Pelindo itu harus melakukan pembinaan terhadap UMKM setempat. Dan kami di Pelindo Ciwandan ini ya tentunya menjalin kerjasama dengan UMKM setempat, dalam hal ini di Pemkot Cilegon ya. Dan ini masuk
dalam program TJSL, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah, dalam program TJSL kami ya bentuknya itu bermacam-macam ya. Ada pemberian bantuan kepada UMKM, ada berupa bantuan pendidikan, bantuan fasilitas atau sarana ibadah, kemudian juga bantuan untuk lingkungan seperti penanaman pohon dan mangrove. Nah, terkait dengan UMKM ini di Cilegon sendiri kami ini ya yang baru-baru ini adalah kami juga memberikan bantuan ya kepada para UMKM untuk melakukan berdagang ya, itu kita memberikan gerobak dan tenda. Dan pada kesempatan arus mudik kali ini yang diselenggarakan di Ciwandan, karena tentunya para pemudik ya baik yang motor maupun truk kan pastinya ya butuh makan, butuh minum ya, apalagi kondisi misalkan cuaca panas atau mereka dalam perjalanan, tentunya fasilitas permakanan, perminuman ini harus disiapkan. Dan saya atau kami ini ya memilih menggandeng mitra kami UMKM di Cilegon. Gitu. Contohnya kayak Piuku Pak. Ya, kayak Piuku gitu. Dan alhamdulillah Piuku ini bersedia. Yang saya tahu juga memang banyak yang ingin berpartisipasi gitu kan. Ya cuma mungkin karena karena banyak ya, mungkin terus ada keterbatasan juga mungkin ya. Dari tempatnya gitu kan, jadi hanya setahu saya 20-an lah, sekitar 20-an yang tergabung dalam beberapa tenda gitu. Dan ini sangat membantu saya kira. Dari beberapa diskusi saya pada malam hari itu saya sangat bantu, dan kami juga senang lah, artinya walaupun dalam rentang waktu arus mudik ini ya kalau mereka bisa ada tambahan income ya itu sangat bagus, sekaligus membantu para pemudik ya untuk yang minum atau yang lapar gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, kan sibuk banget ya Pak yang menjelang Lebaran, 24 jam full Pak. Nah, tips Pak untuk Bapak sendiri dan untuk para pemudik agar tetap sehat di masa arus mudik ini Pak, ada tips nggak Pak? Ya, saya kira kalau bicara tadi ya 24 jam tanpa adanya kegiatan arus mudik pun pelabuhan itu memang sudah 24 jam ya. Nah, cuma bedanya kali ini ketambahan ada mengurus kegiatan arus mudik. Apalagi ini menyangkut orang ya, yang tentu berbeda ketika kita menghandle barang. Ya, orang ini kan makhluk hidup ya, yang perlu istilahnya dihandle dengan baik ya, dengan hati gitu. Nah, kalau tips dari kami ya kepada para pegawai kami sendiri ya, tentu ya pertama tetap ya, apalagi ini di bulan puasa yang insya Allah berkah juga ya kan. Ya, saya pikir ya makan makanan yang baik lah, yang sesuai dan istirahat yang cukup. Kemudian juga kepada para pemudik juga ya, yang jelas ya harus jaga kesehatan lah. Apabila capek, lelah, ya istirahatlah di tempat yang layak. Demikian pula ketika masuk ke pelabuhan, ketika capek, lapar, ya alhamdulillah karena di sini juga ada disediakan juga permakanan dan perminuman dan tempat istirahatnya, silahkan dimanfaatkan. Artinya ya gunakan waktu sebaik-baiknya ya untuk relax, untuk santai gitu kan, dan untuk tetap mendapatkan atau asupan-asupan makanan yang baik untuk kondisi tubuh. Jangan mengejar waktu lah Pak ya, santai aja intinya ya. Ya, artinya karena cukup kok secara angkutan ya, walaupun di awal ada kendala. Artinya so far selama ini semuanya terangkut gitu. Dan fasilitas yang disediakan untuk pemudik khususnya motor ini kan juga cukup. Bahkan ada nih backup area yang masih belum digunakan. Nah, ini kami antisipasi untuk apabila di tanggal 19-20 terjadi lonjakan gitu. Jadi ya intinya ya kepada tidak hanya pemudik ya, kepada semua yang terlibat dalam kegiatan angkutan lebaran ya, makan dan istirahat yang cukup ya secara bergantian. Namun demikian tugas tetap dapat terlaksana gitu. Jadi relax saja gitu kan, karena ini bukan baru sekali dua kali gitu. Yang penting yaitu untuk menjaga kondisi itu ya makan dan istirahat yang cukup lah kira-kira gitu. Nah itu teman-teman, jaga kondisi karena fisik butuh prima ya, karena perjalanan jauh naik motor, ada yang dari luar kota, dari Jakarta,
butuh persiapan fisik yang matang. Jangan lupa makan makanan yang sehat, minum minuman yang sehat. Itu tips langsung dari General Manager Pelindo 2 Banten. Terima kasih Bapak atas waktunya di sela-sela kesibukan yang sangat luar biasa. Terima kasih. Semoga jadi berkah ya Pelindo Banten ini, karena membantu masyarakat banyak untuk arus mudik, arus lalu lintas juga jadi lancar. Jadi ya salah satunya ya berkat Pelindo ini Pak. Jadinya. Terima kasih. Ya. Terima kasih semuanya teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Saya Egy Ginantara bersama General Manager Pelindo Banten Agung Fitrianto. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.